saya sisi. Tapi nunggu Bu Ketua Umum dulu ya. Sekali lagi saya ini masih belajar, masih perlu banyak masukan-masukan dari beliau-beliau para senior itu. Nah, aku santai ya. Saat ini kita masih fokus ke pilek. Ya kalau memang karena kita PKB terbuka ya mungkin nanti Mas Gibran harus mampir-mampir ke PKB. Malam kita mendengarkan langsung dari ketua kami DPD setelah bertemu dengan Pak Prabowo ketua umum kami. Angin segar itu sudah mengarah ke Mas Gibran. Namun demikian, sekali lagi kita tetap menghargai rekom belum ada di tangannya Mas Gibran. Jadi kita tetap harus menunggu dengan sabar. Tapi sekali lagi, angin itu sudah sangat segar ke Mas Gibran. Saya berharap di DKI beliau, karena beliau sudah jadi tokoh nasional. Kan beliau punya karakter, punya ketegasan, dan pro rakyat. Golkar pasti setuju kalau Golkar mendukung Mas Gibran karena Mas Gibran termasuk wali kota yang paling populer saat ini di Indonesia. Nah, kita di pusat sudah mendengar dan kita akan sampaikan kepada yang lain. Pasti kalau Golkar nggak ada komentar apa-apa berarti otomatis apa yang disuarakan oleh Solo sudah diaminkan. Fokus bagi seluruh jajaran partai termasuk kader saat ini adalah mempersiapkan pemilu tahun 2024 dengan sebaik-baiknya dengan memperkuat akar rumput partai sebagaimana menjadi pesan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya yakin Mas Gibran juga akan berkonsentrasi ke sana, tetapi ketika ada penugasan harus siap. Demikian pula Mas Gibran. PDI nggak ada masalah dengan? Oh enggak. Mau deklarasi dukung Pak Pur ya boleh. Oh dua-duanya dari PDI Perjuangan kok. Dan itu menurut DPP sah kok ya wis. Tapi respon jenengan positif? Ya positif aja toh kalau mau mendukung kan gitu. Namun kan tidak bisa mencalonkan sendiri. Nah bedanya mendukung dan mencalonkan beda. PDI Perjuangan kan pengusung. Tanpa rekomendasi PDIP, Golkar juga punya rekomendasi sendiri. Kami tetap akan merekomendasikan Pak Gibran. Jadi pertimbangan adalah hasil survei. Kami sudah memiliki data survei yang memang menunjukkan bahwa potensi elektabilitasnya Pak Gibran itu sangat tinggi dengan atau tanpa PDIP sekalipun. Jika kita bisa bersama-sama tentu bagus ya. Partai Golkar akan mendukung Pak Gibran. Soal dukung-mendukung, ya kita juga sudah ada arahan untuk mendukung gitu. Kita belum bisa sampaikan seperti itu, menanggapi hal tersebut mungkin nanti akan ada badan seleksi yang memang sudah ditunjuk dan bekerja untuk itu. Dari internal informasi sementara, ya calon kuat masih yang bersangkutan. Partai Keadilan Sejahtera diminta untuk menerima keadaan jika akhirnya anak Presiden Joko Widodo yang maju di pemilihan Wali Kota Solo 2020 Gibran Rakabuming Raka dan pasangannya Teguh Prakosa harus melawan kotak kosong sebab kecil kemungkinan dia mendapat lawan setelah semua partai di DPRD Kota Solo mendeklarasikan dukungan terhadap dirinya kecuali PKS. PKS tentunya harus mulai legawa dengan sudah dideklarasikannya dukungan raid Gibran oleh semua partai yang memiliki kursi di DPRD Kota Surakarta. Maka menandakan tertutupnya peluang PKS mencari teman, koalisi dan mencari lawan tanding Gibran melalui jalur partai. Demikian kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Aisyah Putri Budiarti saat dihubungi VOI pada Kamis lalu. Dirinya menilai PKS juga terkesan tidak mempersiapkan konsolidasinya dengan partai lain secara matang sejak awal Pilkada 2020 dimulai. Sebab partai tersebut terkesan sibuk dan terburu-buru di menit terakhir untuk menghadirkan lawan bagi Gibran. Lebih lanjut, Putri menyebut Gibran memang masih punya kesempatan untuk tidak bertanding dengan kotak kosong jika ada calon independen yang akan maju di Pilwal Kota Solo seperti Bagio Wahyono VX Suprajo. Hanya saja dia tetap skeptis kemungkinan calon independen tersebut akan lolos dari tahapan pengumpulan suara. Jika mereka berhasil melewati tahapan ini, maka akan ada lawan tanding bagi Gibran. Namun kita tahu bahwa maju lewat jalur independen bukan perkara mudah. Bahkan pada proses saat ini ada aduan ke Bawaslu bahwa pasangan Bajo diduga memalsukan dukungan. Demikian ungkapnya. Diketahui 3 orang warga Solo melakukan pelaporan terhadap pasangan Bajo ke Bawaslu karena diduga melakukan pemalsuan tanda tangan syarat dukungan. Mereka merasa tak pernah memberikan dukungan kepada pasangan calon independen tersebut. Dari kejadian tersebut, maka Putri semakin yakin Gibran tidak akan mendapat lawan dari pihak manapun dan langkahnya akan mudah di Wilwalkot.
di Pilwalkot Solo. Dengan situasi ini maka posisi Gibran masih di atas angin karena masih menjadi satu-satunya calon pasti yang maju dalam Pilkada Kota Solo. Demikian tegasnya. Sebelumnya peta koalisi di Pilkada Solo sudah tergambar Gibran yang berpasangan dengan Teguh Prakosa memborong dukungan parpol yang punya kursi di DPRD Solo. Gibran diusung PDIP, Gerindra, PAN, Golkar, dan PSI. Sementara Ketua Badan Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPD PKS Solo Sugeng Rianto menegaskan mereka belum menyerah. PKS kata dia masih mencari peluang untuk mencari penantang Gibran sambil memastikan syarat mengusung calon di Pilkada Solo bisa terpenuhi. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPP PKS Mardani Alisera. Menurut dia partainya akan terus berusaha mencari lawan untuk Gibran. Kita masih usaha menghadirkan calon alternatif hingga akhir pendaftaran. Demikian ungkapnya kepada wartawan. Dia mempertanyakan kepatutan Gibran maju dalam Pilgub DKI. Sah-sah saja, Gibran ingin maju di Pilgub DKI Jakarta, tapi apa patut? Tanya Zaki, Minggu 3 Juli 2022. Bukan tanpa sebab Zaki menilai Gibran seharusnya mengikuti langkah Jokowi yang tidak terburu-buru dengan menjabat sebagai wali kota Solo selama 2 periode. Menurutnya, Gibran perlu membuktikan terlebih dahulu sebagai pemimpin dengan melakukan sejumlah terobosan di wilayah pemerintahannya. Pasalnya, ia menilai Solo belum menunjukkan perubahan sejak dipimpin Gibran. Akademisi Universitas Islam Negeri ini mengatakan, ia tidak yakin dengan peluang dan kampanye Gibran jika maju dalam Pilkada DKI Jakarta mendatang. Meski demikian, lanjut Zaki, bukan tidak mungkin Gibran memenangkan Pilgub DKI Jakarta. Apalagi jika istana ikut memobilisasi partai-partai koalisi pemerintah, namun itu justru hanya membuat Gibran terkesan sebagai gubernur karbitan. Namun jeleknya itu akan muncul sebutan dan kesan sebagai gubernur karbitan, tandasnya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ramai dibisukan bakal maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Saking ramainya isu ini, nama putra sulung Presiden Jokowi ini bahkan sampai masuk bursa survei kandidat calon gubernur DKI. Peluang Gibran jika maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta itu pun disorot oleh pengamat politik Zaki Mubarok. Ia mempertanyakan kepatutan Gibran maju dalam Pilgub DKI. Sah-sah saja, Gibran ingin maju di Pilgub DKI Jakarta, tapi apa patut? Tanya Zaki, Minggu 3 Juli 2022. Bukan tanpa sebab Zaki menilai Gibran seharusnya mengikuti langkah Jokowi yang tidak terburu-buru dengan menjabat sebagai wali kota Solo selama 2 periode. Menurutnya,